Ibu terima kasih untuk waktunya. Saya sangat senang ada di sini, bisa diberi kesempatan untuk interview kerja. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang, Michael. Senang bertemu denganmu. Bagaimana kabarmu hari ini? Nah, udah ya, kita langsung aja nih lanjut terus ngomong terus. Kabar saya hari ini baik Bu, terima kasih, sehat. Saya sangat semangat nih untuk mulai interviewnya. Saya sudah ingin kerja di sini sudah dari lama, cuman kebetulan baru dapat kesempatannya sekarang. Terima kasih. Wah, semangatnya luar biasa. Bagus sekali. Berarti kamu sudah cukup lama mengenal Iya. Boleh ceritakan sedikit tentang latar belakangmu, Michael? Eh, Boleh Bu, ya terima kasih. Saya punya beberapa teman di sana dan saya sudah banyak sekali ngobrol dengan mereka dan saya excited sekali untuk bisa mencoba di job role ini. Oke, latar belakang saya itu lebih ke financial management. Saya biasa analisa laporan keuangan, profit and loss statement, balance sheet, cash flow statement ya. Saya juga paham terkait matriks-matriks dan kaitan matriks keuangan tersebut terhadap matriks operasional ya. Misalnya bergantung, misalnya untuk di divisi atau departemen production itu biasanya berkaitan dengan cost. Kalau marketing itu ada berkaitan dengan cost, biasanya cost of acquisition ya, cost of customer acquisition, dan juga effectiveness dari program marketing sendiri seperti advertisement misalnya terhadap revenue. Oke, terima kasih, Michael. Berarti kamu cukup familiar dengan pelaporan keuangan dan analisisnya ya. Kamu sudah bilang sebelumnya bahwa kamu tertarik dengan job role sebagai Senior Business Consultant di Finance. FSO, apa yang membuatmu tertarik dengan peran ini, Michael? Saya emang senang ngulik laporan keuangan sih, Bu. Jadi kalau misalnya ada anomali, misalnya ada cash berkurang secara drastis misalnya, saya tuh senang nyari tahu kenapa, apa sih penyebabnya dan bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan tersebut untuk mengimprove-nya gitu ya. Dan itu tuh semua berbagai faktor, Bu. Kadang-kadang misalnya ada buka toko baru nih, buka toko baru, terus ternyata orang-orang di produksi ini dia beli terlalu banyak stok barang misalnya gitu, atau produksi terlalu banyak stok barang. Padahal kan stok barang itu duitnya bisa dipakai buat marketing kan. Kalau buka toko baru kan nggak selalu langsung konsumen itu datang. Jadi saya juga interested about capital allocation ya, mengalokasikan dana ke tempat di mana mereka bisa paling produktif. Gitu sih, Bu. Wah, menarik Michael. Kamu punya ketertarikan untuk melihat data dan mencari tahu penyebab di balik anomali dan bagaimana perusahaan bisa mengatasinya. Jadi, kalau di A kamu mau fokus di bagian apa nih? FSO kan banyak cakupannya, misalnya Digital Finance, Performance and Value Management, Regulatory Compliance, atau Global Business Services. Mungkin saya lebih tertarik di performance and value management ya Bu ya. Misalnya kalau misalnya ada pengeluaran project baru nih, misalnya invest di produk apa yang baru, itu kan ada proses kapitalisasinya Bu. Misalnya ada beli aset tetap, harus dihitung depresiasinya, terus ada plan marketingnya juga, ada budget marketingnya juga, tergantung sama channel apa yang dipakai misalnya gitu. Jadi membuat financial unit economics assessment yang baik, yang akurat, itu menurut saya sangat menarik karena eh, perusahaan itu akan bisa mendapatkan in the end of the day mereka mendapatkan cash yang lebih banyak dari revenue dan juga dari cost yang wajar, expenses yang wajar, yang teratur dan worthwhile ya tentunya. Jadi in the long run itu mereka bisa produksi misalnya namanya free cash flow, matrix free cash flow. Itu sih Bu yang saya sangat tertarik.
Oke, bagus Michael. Jadi kamu tertarik dengan performance and value management dan bagaimana unit economics assessment yang baik bisa membantu perusahaan mencapai tujuan finansialnya. Menarik. Dari pengalamanmu selama ini, apa yang menurutmu jadi hal terpenting dalam membangun unit economics assessment yang baik dan akurat? Oke, terima kasih Ibu pertanyaannya. Mungkin kalau dari aku itu lebih ke misalnya ada business case ya. Yang perlu diperhatikan itu adalah apakah sudah berapa banyak customer yang sudah dilihat ya itu bahwa jasa ini atau produk ini berguna untuk mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira customer ini mau charge berapa sih? Ya kan, misalnya mau charge sekian ratus ribu atau sekian juta dalam dalam sekali beli produk atau layanannya misalnya. Nah, itu menjadi basis penting paling atas berapa sih yang customer itu rela bayar. Yang kedua, itu kita muncul ke belakang. Bisnis modelnya seperti apa? Apakah kita mesti investasi aset? Apakah kita mesti menyewa barang? Apakah kita mesti partner dengan orang lain? Berapa biaya bahan baku kita? eh, dan lain-lain. Jadi semua komponen itu menurut saya penting penting sih Bu. Jadi kita bisa tahu nih bisnis modelnya seperti apa, berapa banyak customer pingin bayar, dan juga apa saja sih, apakah ada aset, apakah ada fix cost seperti menyewa sebuah alat. Wah, bagus sekali. Jadi kamu fokus pada kebutuhan dan kemampuan bayar customer, dan juga menganalisis model bisnis yang tepat untuk mendukungnya. Kamu menyebutkan biaya bahan baku. Apa contoh spesifik yang kamu ingat dari pengalamanmu sebelumnya di mana kamu harus menganalisis biaya bahan baku dan bagaimana hal itu mempengaruhi unit economics?